Pada pagi hari ini pemirsa, bersama dengan saya Alia Renomas di acara Sehat Pagi, kita akan membahas seputar fenomena pijat kretek-kretek. Dan sudah hadir bersama dengan Alia pada pagi hari ini, ada perwakilan dari Urban Athletes ya, ada Coach Rivo Barumalang, beliau adalah sport coaches dan juga trainer Pilates. Nah, jadi kita sebut nanti kita panggil dengan namanya Coach Rivo pada pagi hari ini. Bersama dengan Coach Rivo kita bolehlah ngobrol-ngobrol seputar fenomena dari pijat kretek-kretek ini. Saya sapa dulu ya Coach Rivo pada pagi hari ini pemirsa. Selamat pagi Coach Rivo. Selamat pagi Kak Alia. Bagaimana kabarnya? Baik sekali. Baik sekali ya. Tuh pemirsa, badannya fit banget ya. Kelihatan ya kalau seandainya memang seorang coach nih. Coach Rivo, kan kita sekarang akan membahas seputar fenomena dari pijat kretek-kretek ya. Memang sekarang ini marak sekali berseliweran di sosial media ya. Dan bahkan ada beberapa orang yang mungkin tadinya nggak paham seputar pijat kretek-kretek, melihatnya kayaknya enak banget deh. Boleh nih kayaknya dicoba. Nah, pertanyaan saya yang pertama ya Coach Rivo, menurut Coach Rivo dulu deh sebagai seorang coaches ya, sebagai seorang Pilates trainer, bagaimana sih dengan pijat kretek-kretek tersebut? Apakah memang aman untuk dilakukan atau bagaimana nih Coach Rivo? Silakan Coach Rivo. Oke ya, jadi memang marak sekali ya yang namanya pijat kretek-kretek yang kita tahu. Dan memang sebetulnya aman-aman saja bila dilakukan dengan wajar. Ya, jadi tidak berlebihan. Karena apa? Karena sendi ini kan rawan, ya kan? Sendi ini rawan, banyak juga otot, ligamen di sana, tulang rawan juga ada. Kemudian cairan sinovial atau cairan persendian. Jadi kalau dilakukan dengan wajar, artinya tidak berlebihan, itu oke-oke aja. Tetapi yang paling penting adalah hal ini sebaiknya dilakukan oleh orang-orang yang memang berkompeten dalam bidangnya, yang sudah paham dan tahu struktur tulang itu seperti apa, otot seperti apa. Karena pada saat seharusnya kita harus tahu dulu dong persendian itu apa sih, karena orang nggak tahu ya. Persendian itu adalah pertemuan antara persambungan, perhubungan antara tulang dengan tulang, di mana itu terdapat cairan persendian, kemudian terdapat ligamen di sana, kemudian terdapat juga otot saraf ya, di sana juga terdapat itu. Jadi kalau kita melakukannya secara teratur, aman ya, itu tidak akan bermasalah. Karena apa? Pada saat kita melakukan kretek itu kan dia ditekan tuh. Ditekan, ada tulang rawan. Nah, kalau tulang rawannya sampai rusak, akhirnya terjadi osteoartritis. Ya, itu nanti akibatnya sendi itu akan kaku dan dia akan gesek secara langsung. Jadi akan timbul peradangan, inflamasi seperti itu. Jadi kalau menurut saya aman asalkan dilakukan dengan sewajarnya saja. Dilakukan dengan sewajarnya saja. Jadi boleh-boleh aja nih ya Coach Rivo ya, sah-sah aja. Nah Coach, tadi kan Coach Rivo juga katakan sebaiknya dilakukan oleh orang yang memang kompeten dan juga ahli di bidangnya ya pemirsa. Tapi Anda pernah sadar nggak sih pemirsa ketika mungkin lagi duduk nih di kantor, aduh kerjaan lagi banyak banget ya. Terus akhirnya tiba-tiba suka ngulet nih, badan suka ngulet, terus suka dibunyiin nih jari-jarinya, kretek, kretek. Nah, pertanyaan saya ya Coach Rivo, boleh nggak sih sebenarnya kita itu sering-sering untuk membunyikan jari-jari ini yang bunyi kretek, apalagi untuk pemirsa di rumah yang memang terbiasa bekerja ya, menggunakan jari-jarinya dengan cara mengetik atau mungkin pekerja yang suka ngelas atau seperti itu Coach Rivo. Boleh nggak sih sebenarnya? Kan kita ini bukan seorang yang ahli nih, kita orang awam nih yang pengen membunyikan seperti itu. Tidak disarankan ya. Jadi sebetulnya itu nggak boleh. Ya karena apa? Karena pada saat kita melakukan krek seperti itu akan terjadi pergeseran-pergeseran di sendi. Jadi nanti dikhawatirkan adalah nanti akan ada terjadi perubahan pada sendi Anda. Itu padahal di jari aja loh Coach. Betul. Tetap nggak boleh ya? Tetap nggak bisa. Nah, jadi tidak disarankan ya. Cuman kalau hanya sesekali sih oke. Tapi kadang-kadang itu menimbulkan satu ketagihan ya kan, kalau gitu rasanya enteng gitu ya. Contoh kalau kita duduk lama ya kan, itu kan punggungnya pegel banget ya. Benar banget. Nah pegel banget. Nah itu ternyata di antara sendi, di rongga sendi itu tercipta produksi nitrogen, karbon dioksida dan oksigen. Nah di situ jadi tubuh kita akan sendinya terasa lebih berat. That's why kenapa kalau kita mulet ya, kayak mulet ya kalau bahasa Jawa yang mulet, rasanya kok enteng enak. Nah, karena terjadi bunyi itu apa sih? Terjadi bunyi, kalau kita krek kok bunyi itu kenapa sih? Orang kan penasaran bunyi apa sih sebetulnya? Nah itu adalah pergesekan antara
otot dan ligamen. Itu dia geser, jadi bunyi. Kemudian pelepasan gas di rongga sendi. Saya bilang tadi seperti nitrogen, karbondioksida dan oksigen itu akan terlepas, jadi akan bunyi suara kayak balon meletus tas, nah, kayak gitu tuh, akan bunyi kenceng gitu banget tuh bunyinya kadang-kadang ya kayak gitu. Nah kemudian terjadi gesekan ligamen ya kemudian pada sendi yang berbunyi tersebut. Nah seperti itu. Nah kemudian belum lagi ada satu lagi adalah karena memang persendiannya bermasalah, artinya seperti tadi ada kekurangan cairan seperti itu bisa jadi. Ya jadi kalau boleh dibilang ini harus hati-hati ya. Kalau hanya sekedar normal aja pelan gitu masih oke. Cuma kadang orang kan kalau nggak kenceng itu kan nggak enak ya. Itu bahaya karena kan banyak saraf. Tiba-tiba kalau dia pas ya kalau gerakannya tepat nggak apa-apa. Kalau nggak pas miring, khawatirnya apa? Nah seperti ini sarafnya akan terjepit atau bantalan tulangnya itu akan geser. Itu sangat berbahaya. Itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Ya. Bisa lumpuh ya. Bisa lumpuh. Ya? Bisa lumpuh. Apalagi leher ya. Leher ini sangat rentan ya. Karena apa? Ini saraf-saraf semua di sini. Langsung ke otak. Nah kalau misalnya dia salah gerak, geser, mungkin bisa stroke. Bisa kemudian mungkin bisa pembuluh darahnya bisa pecah. Jadi nggak boleh ya. Jangankan orang massage, orang pijat pun itu nggak boleh. Di leher itu rawan. Sangat rawan. Ya. Jadi kalau seandainya pun mau melakukan hal tersebut harus dilakukan oleh yang ahli ya coach ya? Ya yang ahli yang paham dengan struktur tulang, saraf-sarafnya seperti apa. Padahal kita tuh kalau seandainya suka lihat film ya coach Rivo ya, ada mungkin beberapa adegan itu terkadang ya pemirsa adegan pijat. Terus kita melihat itu ada bagian lehernya ditarik krek. Wah kita aja yang nonton kayak mikirnya enak banget deh kayaknya. Pengen deh nyobain ya. Akhirnya karena kita melihat oh ini tekniknya seperti ini, apalagi zaman sekarang kita gampang banget nih untuk belajar satu hal ya. Kita bisa belajar dari media sosial. Kita lihat oh caranya begini. Oh lehernya agak dimiringin sedikit ke sini baru ditarik. Akhirnya kita mulai eksperimen. Nah, ternyata inilah yang berbahaya. Karena memang tadi Coach Rivo katakan sebaiknya dilakukan oleh memang yang ahli atau yang kompeten di bidangnya. Kira-kira siapa sih kalau seandainya yang ahli atau kompeten di bidangnya ini? Karena memang kita sebagai manusia itu kalau terasa tidak nyaman pada bagian persendian, kita bilangnya pegel aja gitu ya. Nggak tahu pokoknya rasanya pegel aja. Apa sih yang dirasain? Nggak tahu nih pokoknya pegel aja nih bagian punggung. Nah kita harus sama-sama untuk belajar dan mengetahui sebenarnya pegal dan nyeri itu sama nggak sih? Kita langsung bertanya nih kepada Coach Rivo. Gimana nih Coach Rivo? Kan kita zaman sekarang kalau seandainya bekerja ya, terus duduk lama atau mungkin berdiri lama, suka mikir ya, aduh pegel banget nih kaki, betisnya pegel nih gitu. Nah sebenarnya ada nggak sih perbedaan pegel dan nyeri? Kan kita sering banget nih dengar kata-kata pegel dan nyeri. Apakah sama atau beda nih Coach Rivo? Nah, ya ini yang sering jadi tricky banget ya antara pegel sama nyeri ya. Jadi harus diketahui ya pemirsa, kalau pegel itu mungkin kita melakukan gerakan terus-menerus, seperti duduk lama, berdiri lama, cukup dilakukan dengan stretching, pegelnya pasti hilang. Ya, tapi kalau nyeri itu hal yang sangat berbeda. Kalau nyeri itu terjadi masalah di bagian tubuh tersebut. Nah, contoh kalau di tulang, di sendi itu pasti akan ada masalah. Contoh, mungkin dia ada peradangan di tulang, ya. Kemudian dia ada mungkin sarafnya ada yang mungkin tercepit bisa jadi. Jadi sesuatu yang nyeri itu pasti berhubungan dengan penyakit, dengan sakit ya. Jadi mungkin ada sesuatu yang tidak sesuai dengan letak atau posisi dari tulang, sendi atau saraf. Itu kalau nyeri? Nyeri, jadi bermasalah. Kalau nyeri itu berarti rasa tidak nyaman atau rasa sakit itu yang ada berkaitannya dengan penyakit tertentu? Iya, jadi penyakit bisa, kemudian ya betul penyakit tertentu ya. Kalau pegel itu karena manifestasi yang berulang kali. Betul, ya. Dan akhirnya terasalah pegal. Ya, jadi kenapa banyak terjadi masalah ya, kemudian misalnya punggung nih, dia mungkin orang awam ya, jadi mereka anggap pegel, ya nyeri sama aja. Karena rasanya sama itu. Benar ya. Cuman kalau pegel seperti saya bilang tadi stretching, mungkin di massage, pemijatan sedikit sudah enak lagi. Buat istirahat udah balik lagi. Cuman kalau nyeri itu meskipun dibuat istirahat pun kalau dia ada masalah di situ sebelum masalah itu dihilangkan disembuhkan tetap aja nyeri. Tetap aja nyeri. Tetap aja nyeri. Jadi begitu dilakukan kayak kretek misalnya di punggung yang nyeri, kretek akan terjadi cedera. Karena apa? Karena mungkin sendinya mengalami peradangan atau mengalami pengapuran atau mengalami tulang rawanya itu aus ya. Karena mungkin bisa karena
kita ini semua ini calon-calon osteoartritis. Coach, kok serem banget sih kita nih semuanya calon-calon oleh karena itu penggunaannya harus dihemat. Oke. Ya, jadi jangan berlebihan. Contoh obesitas, itu kan nahan lutut tuh. Oh, obesitas. Dia neken terus, ya otomatis kan aus. Itu penyebab salah satunya. Salah satu, dan menopause. Menopause itu juga ya, itu terutama wanita ya, Coach, ya. Itu kemudian kerjaan-kerjaan yang berat, yang menopang beban berat terus menerus itu juga bisa ngaruh. Oke. Ya, jadi itu nggak harus di lutut, di punggung juga bisa, kan banyak tulang rawannya tuh di situ. Seperti itu. Jadi penggunanya kita harus hati-hati. Jadi kalau misalnya udah umur 40, 30 ke atas itu tolong dikurangi ya hal-hal yang pekerjaan terlalu berat-berat itu. Ya, jangan sampai istilahnya itu nanti akan mempengaruhi, karena memang semakin nambah usia kan kita nggak nambah. Ya, pasti turun semua. Nggak nambah muda gitu maksudnya, Coach. Mau diapain juga kalau usianya bertambah tetap aja bertambah ya, Coach ya. Bertambah. Walaupun tampilannya itu bisa dibikin muda atau badannya bisa dibikin muda, tapi tetap aja nih organ-organ dalamnya. Jadi oleh karena itu lutut, punggung. Nah, oleh karena itu kenapa kita harus latihan untuk memperkuat otot-otot yang ada di sekitar persendian. Sendi lutut harus dilatih, ototnya apa? Ya, quadriceps, hamstring. Kemudian di sini juga akan dilatih otot-otot sekitar lutut ini ya, itu harus dilatih. Karena apa? Karena otot itu melekat di tulang. Ya, kalau misalnya kalau kita nggak ngelatih otot, kita melakukan satu gerakan, otomatis ototnya nggak akan support, langsung ke tulang. Jadi akhirnya ototnya dulu yang kerja, tapi langsung tulangnya, dan itu akan kalau terus-menerus akan cedera juga, akhirnya aus juga seperti itu. Jadi ingat, kenapa bertambah usia kita harus berlatih, karena itu tadi untuk support supaya ototnya nggak hilang. Dia akan begitu ada impact tekanan, itu ototnya dulu yang kerja, jadi nggak langsung ke tulang. Jadi Padahal ya, Coach ya, katanya kalau seandainya kita tambah usia itu udah nggak usah latihan, orang udah tua ya, boyoannya udah tua juga gitu. Istilahnya kalau orang Jawa bilang baluh tuwe gitu loh, Coach. Jadi nggak usah lah latihan, udah yang anteng-anteng aja di rumah, kalem gitu, menjaga badan ya, menjaga supaya nggak usah melakukan kerjaan atau naik turun tangga, orang udah tua, katanya begitu. Nah, ini Coach Rivo katakan malah justru harus dilatih. Karena kalau seandainya nggak dilatih, itu bisa menyebabkan cedera ya, Coach ya? Iya, karena kekuatannya akan berkurang. Malah berkurang. Kalau tidak dilatih, ya malah akan drop. Jadi nggak bisa. Jadi semakin kita usia, tetapi disesuaikan dengan usia. Disesuaikan dengan umur, kemampuannya. Jadi nggak bisa. Misalnya ini kalau udah umur 60, ya 70, wah suruh lari, ya nggak boleh dong. Ya nggak mungkin. Meskipun ada beberapa itu 70 masih bisa lari karena mereka sudah melakukannya sejak dari muda, mereka sudah profesional, mereka sudah paham, sudah tahu, mereka latih otot-ototnya. Bagaimana Coach Rivo? Boleh nggak sih kalau seandainya ada orang rumah nih yang minta tolong dong di stretchingin, kayaknya badanku pegel. Apalagi yang sering mengeluh bagian pinggang tuh, Coach, gitu ya. Bagian pinggang nih tolong dong di stretchingin. Nah, itu gimana, Coach Rivo? Boleh nggak kita sebagai orang rumah atau orang awam melakukan atau membantu mereka untuk melakukan peregangan atau stretching? Boleh aja membantu, karena sebagian orang itu mereka kan istilahnya terbatas ya, ruang gerak sendinya terbatas. Jadi mereka minta tolong bantuan, misalnya tangan ditarik belakang. Kalau gini kan dia nggak maksimal nih. Jadi cuman bantu neken aja sampai dia merasa bahwa semua itu stretch. Jadi itu aja, jadi terbatas, jadi tidak semuanya bisa dilakukan, bisa dibantu. Karena apa? Karena nama juga sifat orang membantu itu kan melanjutkan apa yang biasa dilakukan sendiri itu nggak bisa. Jadi seperti itu. Jadi kalau mereka yang paham nggak masalah. Cuman kalau yang tidak paham, akhirnya asal digerakkan, asal ditarik, nah itu berbahaya. Contoh misalnya kayak sendi bahu, ini kan sendi ball and socket ya, dia kan bisa rawan lepas nih. Kalau kita nggak tahu caranya, asal tarik aja, dia bisa lepas dong dari sendinya, itu bahaya. Jadi boleh minta bantuan, cuman ya sesuai dengan apa yang diinginkan. Contoh misalnya seperti saya bilang tadi, seperti contoh ini ya, kayak Coach Rivo ya. Ya betul. Nah ini seperti ini nih. Nah, jadi cuman ditarik aja, jadi kayak di ini terus ya itu boleh. Ya kemudian dibantu tarik kaki belakang, kan mungkin nggak bisa narik ya, mungkin bisa dipanjangin. Kadang mau nyium lutut ini nggak bisa nih, ya kan? Aduh, kan stretching untuk hamstring nih misalnya. Boleh ditekan, dibantu sedikit nggak apa-apa, tekan sedikit nggak apa-apa, tekan sedikit nggak apa-apa. Jadi ya gitu. Jadi memang tidak semuanya, artinya terbatas memang. Jadi nggak boleh semuanya dilakukan, karena
Karena seperti bilang tadi, karena ini orang awam, jadi mungkin mereka tidak tahu letak sendi mana, otot itu seperti apa. Khawatirnya malah kan rawan cedera seperti itu. Oke, baik. Kalau kita sendiri kan tahu dong, gini udah Iya. selesai rasain dah. Tapi kalau orang kan nggak tahu, dia nggak merasakan. Iya, yang dia tahu benar. cuma bantu doang. Iya, Nah, namanya bantu juga itu tadi terbatas sesuai dengan apa yang diminta oleh orang yang ingin dibantu. Soalnya tolong kurang narik sedikit ah. Jadi harus komunikasi sih. Jadi lebih amannya seperti itu. Jadi mana yang pegel lah kayak gitu. Dan yang paling enak lagi adalah sekarang ini kan sudah banyak ya di media sosial cara stretching apa semua itu bisa dilihat, tapi harus bijaksana. Artinya apa? Tidak semua orang bisa melakukannya. Jadi dipilih-pilih aja yang sesuai. Itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu ya untuk minta tolong. Tapi istilahnya kalau dimintain tolong melakukan peregangan atau stretching itu istilahnya stretching yang umum-umum saja ya, Betul, Coach Rivo. ya. Nggak usah dikasih lah PR-PR yang ribet gitu. Betul. Apalagi nanti ujung-ujungnya tolong dong pijetin seperti itu ya Coach Rivo. Karena memang kita kalau di Indonesia ya pemirsa paling seneng banget nggak sih kalau seandainya dipijet, pegel dikit, pijet, aduh kecetit dikit. Sana tuh pergi ke daerah sana itu terkenal banget loh pijet uratnya seperti itu kan. Ada lagi yang katanya pijet capek, ada pijet urat, pijet capek. Ini pijet ini macam-macam ya ternyata. Nah pertanyaan saya selanjutnya adalah bagaimana nih dengan fenomena pijet, kan zaman sekarang tuh ada pijetnya, ada pijet capek, ada pijet urat. Tapi ada beberapa juga yang mencantumkan katanya massage. Seperti itu Coach Rivo. Saya melihatnya, nyantuminnya massage, padahal sih pijet sama aja, ngapain sih sok ke Inggris-Inggrisan mikirnya gitu ya Coach Rivo ya. Karena kan pijat dan massage itu sebenarnya dua hal yang sama ya, kayaknya bahasa Inggris aja bedanya ya. Sama kan itu Coach Rivo? Sama. Ada perbedaannya nggak sih sebenarnya? Nggak ada pijat massage, cuman yang massage pijat sama sih. Cuman aja. Antara pijat massage dengan pijat urat ini yang berbeda. Antara pijat, massage, dan pijat urat. Nah, jadi pijat dengan massage itu sama. Cuman kalau kadang orang-orang itu ngomongnya pijat urat kayak gitu. Karena pijat urat ini kan lebih kepada terapi ya. Kalau pijat urat lebih kepada terapi. Terapi karena apa? Terapi karena pada saat setelah selesai melakukannya itu harus dimonitor, dikontrol lagi. Contoh misalnya kita seperti orang bilang kecetit atau saraf terjepit, itu sebaiknya sih harusnya ke dokter, didiagnosa dulu. Tapi kadang orang itu kan ada second opinion kan, mereka nggak mau urusan dengan dokter, misal mereka merasa kalau dokter tuh nanti kemana-mana, dalam arti kemana-mana itu nanti harus begini, lebih ngeri gitu mereka ya, dengan hasilnya lebih ngeri. Jadi mereka pergi ke tempat orang yang memang pijat urat. Nah, kadang orang itu memang tahu, mereka belajar tuh ada memang ya belajar. Jadi misalnya kalau pijat urat membenarkan, mengembalikan posisi saraf atau urat yang tidak pada tempatnya kembali ke posisi awal. Dengan orang yang memang mengerti dan paham struktur otot, struktur saraf, kemudian struktur tulang tahu, itu nggak ada masalah. Cuman kalau yang hanya sekedar untuk istilahnya ya mohon maaf ya, kalau zaman sekarang ini kan banyak sekali orang yang ingin mencari nafkah ya kan. Jadi mereka tuh hanya tahu sedikit, mereka sudah berani buka praktek. Nah kan tahu sedikit, nah jadi belum paham benar-benar, akhirnya terjadi cedera. Nah, karena apa? Karena saraf otot itu kan ribuan ya, kita nggak tahu ya kan. Nah seperti itu. Jadi kalau massage itu disarankan ya, karena apa? Karena massage atau pijat itu kan dengan orang yang tahu, mereka akan memberikan efek-efek yang bagus. Satu itu pijat, massage itu bisa mengikis, dalam arti menghilangkan atau membantu menghilangkan ini lemak di bawah permukaan kulit itu bisa hilang, berkurang. Oh seperti itu ya, bisa. Salah satu ya, fungsinya ya. Betul. Kemudian menjadi rileks ya, kemudian saraf-sarafnya menjadi lebih rileks ya, seperti itu. Bisa meningkatkan imun juga. Oh ya. Bisa ya, meningkatkan imunitas tubuh juga bisa. Tubuh menjadi lebih fresh, itu banyak. Asalkan massage yang sesuai, yang benar. Jadi bukan pijat urat itu lebih kepada bermasalah. Tapi kalau massage tidak, itu lebih kepada kayak termasuk dalam stretching tadi, termasuk dalam peregangan. Kalau massage. Ya, tapi dengan cara yang berbeda. Ya, kayak gitu ya kan. Nah, kalau kita orang awam, boleh nggak kita biasa sendiri? Boleh, tapi dengan catatan. Ya. Satu, mungkin dengan cara
diremas-remas gini. Oh, diremas-remas. Remasnya sudah enak nih. Nah, ini gini sudah enak. Nah, ini boleh nih minta bisa remas, boleh. Silakan. Nah, jangan sampai kalau begini itu kan gitu ya. Kadang kan saraf ini kan dia banyak ya, silang-silang begini ya kan. Nah, kalau dia saraf urutnya ototnya yang begini udah bisa pindah arah. Itu akhirnya cedera. Oke. Kan banyak tuh, aduh malah pijit kok malah badanku sakit semua. Sakit semuanya. Itu ada sesuatu tuh pasti ya salah seperti itu kan, kayak jadinya seperti itu. Ya jadi kalau itu bisa kita sendiri boleh. Nah, sometimes saya pernah nggak lihat orang, aduh pegel lagi dipukul-pukul gini. Iya. Nah, itu kan pegel itu kan ototnya sedang istilahnya meradang ya. Iya. Gue sedang meradang, sedang pegel banget. Nah, posisi dia lagi kontraksi, lagi apa ya, meradang tuh kenceng ya. Dipukul-pukul gini, ya bayangkan aja gitu loh ya kan, malah kan menimbulkan ototnya akan shock malah. Iya. Jadi malah boleh ya? Iya, shock malah kram nanti jadinya ya, malah cedera nanti ke sana. Jadi jangan, jadi cukup atau dikompres. Ya kan, kompres air anget, ya mungkin sendi-sendi, kompres tuh oke. Kalau seandainya kita ngomongin soal pijat juga ya, Coach Rivo, ini kalau seandainya nih kita bahas tentang seputar pijat, ini kan macam-macam ya, ada pijat itu dari pijat urat, pijat capek. Dari beberapa jenis pijat itu, mana nih sebenarnya pijat yang aman untuk dilakukan oleh orang awam nih apa nih, Coach Rivo? Ya, seperti saya bilang tadi itu pijat yang aman adalah yang dilakukan oleh profesional, yang dilakukan oleh orang-orang yang memang tahu posisi struktur tubuh. Jadi misalnya kan kadang pijat itu kan massage itu ada yang arahnya ke atas, yaitu ke arah jantung. Jadi mendorong untuk istilahnya aliran darahnya. Kan. Aliran darah itu kan begini. Iya. Nah, muter kan dari bilik kiri masuk ke bilik kanan. Jadi dia akan disesuaikan dengan aliran darah seperti itu. Biasa begitu. Jadi kenapa dibilang massage pijat itu bisa melancarkan sirkulasi darah itu tadi dibantu. Bener ya. Terus ada lagi yang bilang nggak usah, nanti aja lah ya pulang dari road trip, habis nyetir gitu ya, pulang dari road trip barulah dipijat gitu. Tapi ada juga nih beberapa orang, saya sih nggak perlu dipijat soalnya memang udah rutin nih pijatnya. Bisa tiap minggu nih saya melakukan pijat. Nah pertanyaan saya adalah, seberapa rutinkah sebaiknya kita melakukan massage atau pijat? Boleh nggak sih sebenarnya kita melakukan massage atau pijat itu seminggu sekali? Atau mungkin sebaiknya berapa bulan sekali nih kira-kira yang sehat ya? Taraf yang sehat untuk tubuh kita. Langsung saya kembali lagi kepada Coach Rivo. Bagaimana Coach untuk frekuensi atau berapa kalinya nih sebaiknya kita melakukan massage atau pijat dalam sebulan Coach? Begini, tergantung dari berat ringannya aktivitas orang tersebut ya. Jadi kita tidak ada tolok ukurnya harus seminggu atau sebulan berapa kali, itu tidak, karena masing-masing orang itu kan punya aktivitas yang tinggi ya. Kalau tinggi otomatis kan badannya gampang pegel, gampang capek, ya kan otomatis dia butuh treatment. Artinya apa? Butuh massage. Cuman yang perlu saya garis bawahi di sini adalah kalau kita terlalu sering, intensitasnya massage terlalu tinggi, satu akan terjadi kerusakan saraf. Oh bisa seperti karena itu kan juga. Di tekan-tekan kan kerusakan saraf. Kemudian otot menjadi tidak elastis. Karena apa? Karena melakukan penekanan terus di situ kan tidak elastis. Dan kemudian akan kehilangan sensitivitasnya. Kulit akan sensitif. Oh kulitnya. Iya, kulitnya. Kalau hati nggak sensitif nggak masalah ya Coach ya. Iya, karena kan kalau pada kita massage itu kan ada minyak situ, ada segala macam ya, otomatis kan sering kena begitu. Jadi kalau disentuh, terpapar. di ini ya, dibelai udah nggak kerasa lagi ya takutnya. Ya, kadang nggak bisa merasakan dingin itu bisa loh terjadi. Bisa ya, nggak dingin ya kok panas ya, nah kayak gitu kan sensitivitasnya itu berkurang. Jadi seperti itu. Jadi harus bijaksana saya bilang lagi. Jadi harus tahu kebutuhannya. Memang enak, cuman kalau kita nggak butuh buat apa ya kan? Contoh kalau kita makan, suka makanan, kan udah perut kenyang. Kalau kita paksa apa yang terjadi? Iya, melenak Coach yang ada gitu ya, kan? Nggak bisa. Jadi semua itu ada batasannya. Jadi harus bijaksana. Itu jadi ada batasannya. Ya, gitu ya. jadi nggak kalau pegel dikit udah harus masak gitu. Ya itu kan apa ya? Ya dari mindsetnya aja sih ya kayak gitu. Jadi ketergantungan ya. Jadi harus tahu tubuhnya butuh kapan dimasak tuh harus tahu. Jadi nggak harus nurutin seneng ya kan? Nurutin seneng ya. Seperti saya bilang tadi,
itu tadi akhirnya contoh suka makanan ini karena dia suka dimakan terus, akhirnya overweight, akhirnya terjadi lambungnya bermasalah ya kan, asam lambungnya nggak normal karena apa, terlalu banyak isi, terlalu banyak makan bisa. Itu contoh-contoh gampang ya, yang paling bisa ditangkap. Jadi seperti itu. Oke. Boleh, saya nggak ngelarang massage, silakan, tuh bagus banget ya, banyak hal positifnya. Tapi kalau intensitas terlalu tinggi, terlalu sering, itu tadi akhirnya larinya ke sensitivitasnya jadi kerusakan saraf, ototnya tidak elastis lagi kayak gitu ya. Jadi ada plus minus. Ada plus minusnya. Pokoknya semua intinya, yang berlebihan itu pasti nggak bagus. Yang berlebihan itu nggak bagus ya, Coach ya. Coach Rivo masih utang untuk menjawab pertanyaan dari saya. Olahraga apa sih sebaiknya yang dilakukan untuk membuat postur yang tadinya mungkin bungkuk ya, jadi bisa lebih tegap gitu, lebih oke gitu, lebih cakep gitu istilahnya gitu, Coach Rivo. Apa nih olahraganya? Nah, jadi olahraga-olahraga yang berkaitan dengan postural. Oke. Itu udah pasti ya. Itu olahraga postural adalah gerakan-gerakan yang memang tidak bisa dilakukan secara momentum. Artinya harus flow, gerakannya harus slow, sesuai dengan kondisi postur orang tersebut. Nah, saat ini yang olahraga-olahraga untuk postural itu seperti pilates, itu untuk postural. Kemudian yoga juga bisa untuk postural. Karena apa? Karena kenapa saya bilang untuk olahraga postural? Karena sebelum melakukan gerakan, mereka harus ditata dulu posturnya. Jadi mereka harus tata dulu belakang kepala, belakang dada atau bralen, kemudian sakrumnya itu harus sejajar dulu. Ya, kemudian core-nya diaktifkan, activation core, activation itu seperti itu. Nah, jadi sebelum melakukan gerakan mereka sudah melakukan postural dulu nih. Jadi posturnya udah benar, baru mereka bergerak, otomatis akan benar terus. Nah, seperti itu. Baru kita setelah posturalnya udah bagus, baru kita berkembang lagi ke latihan yang lain. Mungkin mau latihan beban bisa, latihan fungsional bisa. Tapi yang jelas pada saat mereka punya masalah postur, dibenerin dulu. Jadi dibenerin dulu posturnya, baru mereka latihan yang lain. Jadi tidak bisa, latihan ini. Contoh, orang punya berat badan ya, orang gemuk lagi saya bilang. Saya tuh gemuk, saya tuh kepingin kurus dan berlangsung berotot. Yang mana bisa? Contoh kalau orang gemuk, apa yang harus dihilangkan dulu? Fatnya dulu dong. Iya, benar. Berat badannya dulu diturunin. Ya, kemudian baru airnya dulu dikurangin. Nah, ibaratnya kalau kita mau bakar kertas, kalau kertasnya masih basah, bisa nggak dibakar? Ya, nggak bisa ya. Coach. Harus kering dulu. Jadi seperti itu. Ini yang paling gampang ya, orang paling gampang nangkepnya seperti itu. Jadi nggak bisa. Contoh, saya mau perut saya berbentuknya rata lah, paling nggak. Pertanyaan saya adalah begini, kalau untuk latihan perut, supaya perutnya nggak buncit, latihannya apa? Ya kan orang pada umumnya biasanya sit up gitu, plank. Tapi kan sebenarnya nggak bisa ya, Coach ya. Betul. Orang lemaknya masih ada. Betul. Jadi kalau saya bilang sit up kemudian plank, tapi kalau hanya itu yang dilakukan, kenapa masih banyak yang buncit loh? Iya, karena lemaknya masih banyak. Betul. Coach, jadi harus defisit kalori dulu. Iya, benar. Jadi itu ya. Ini sekarang saya akan kembali lagi ya membacakan WhatsApp karena memang kita waktunya ini kan udah mulai berjalan nih, udah terbatas nih Coach Rivo. Saya mau menyapa dulu, ada Bapak Arif dari Surabaya. Selamat pagi Pak Arif. Coach Rivo, saya didiagnosis dokter saraf kena penyakit autoimun miastenia gravis. Apakah boleh dipijat Coach Rivo dengan kondisi ada penyakit autoimun tersebut? Kalau dipijat itu autoimun itu hubungannya dengan ini ya, dengan degenerasi ya. Jadi basisnya penyakit-penyakit yang memang itu hubungannya dengan hormonal ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya dipijat itu tidak harus pijat badan ya. Jadi tidak seluruh. Jadi mungkin refleksi masih oke. Refleksi masih oke. Refleksi masih oke. Tapi kalau untuk pijat secara keseluruhan itu tidak disarankan. Tidak disarankan. Karena khawatir nanti akan terjadi. Namun jika autoimun tuh dia kan ada respon di situ ya. Khawatir nanti malah akan lebih parah. Jadi kalau misalnya kalau hanya refleksi aja itu masih oke. Masih oke. Masih bisa refleksi. Coach Rivo, terakhir deh, Coach Rivo mungkin bisa dikasih istilahnya tips ya bagi pemirsa di rumah nih yang mungkin sekarang ini masih mempertimbangkan untuk pijat kretek-kretek atau mungkin yang suka melakukan kretek-kretek sendiri nih dari rumah nih, Coach Rivo. Silakan Coach Rivo. Ya, jadi pesan saya ya kalau memang ingin melakukan hal tersebut itu Anda bisa datang ke tempat-tempat yang memang bersertifikat. Nah, kalau melakukan sendiri, kalau sebaiknya jangan ya, kayak untuk sendi tangan itu jangan, karena nanti akan timbul yang namanya pengapuran, itu rawan pengapuran, osteoartritis. Artinya apa? Tulang rawannya akan aus. Kalau udah aus, akhirnya sendi dengan sendi akan bergesekan.
dan itu akan sangat sakit. Percaya sama saya, tuh nggak enak banget sudah. Mending jangan lah, nggak usah. Kalau memang mau pegel ya cukup direndam air hangat ya kan, kemudian di massage aja bisa begini, di massage itu bisa ya untuk jari-jari itu udah nyaman ya. Jadi itu aja sih pesan saya. Jadi kalau memang mau pijat kretek, ya tolong ke tempat yang memang berkompeten, yang memang bersertifikasi, itu aja. Tapi kalau di rumah, ya kalau sekali 2 kali boleh, tapi jangan sering ya, itu bahaya, ya sangat berbahaya. Oke, baik kalau begitu. Coach Rivo Barumalang, beliau adalah sport coaches dan juga pilates trainer dari Urban Athletes ya Coach ya. Dan tadi ternyata pas ngobrol-ngobrol, ternyata Coach Rivo ini District Fitness Manager ya dari Urban Athletes ya Coach ya. Betul. Jadi terima kasih banyak Coach Rivo untuk waktunya. Sehat selalu ya Coach Rivo ya. Terima kasih sudah diundang di sini. Iya, semoga kita bisa jumpa di lain kesempatan Coach Rivo. Terima kasih.